Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang jenis kelompok sosial. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kelompok sosial di masyarakat. Nah, jenis kelompok sosial yang nanti akan kita pelajari adalah kelompok tidak teratur atau kelompok semu. Jadi, jenis kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok yang tidak teratur dan kelompok teratur. Kali ini kita bahas terlebih dahulu kelompok tidak teratur atau kelompok semu. Ada 3 kelompok semu, yaitu kerumunan atau crowd, massa, dan publik. Nah, kelompok semu itu sendiri adalah khalayak ramai atau khalayak umum yang muncul di tengah-tengah pergaulan hidup manusia, bersifat sementara, tidak ada ikatan, dan tidak ada aturan-aturan pengendali. Ciri-cirinya kelompok semu itu adalah kehadirannya tidak direncanakan atau tidak sengaja, sangat mendadak dan spontan. Tidak terorganisir dalam wadah tertentu, tidak ada komunikasi dan interaksi, tidak ada kesadaran berkelompok, dan kehadirannya tidak konstan atau tidak tetap. Nah, ini contoh dari kerumunan yang mungkin biasa kalian temui di masyarakat sekitar kalian. Misalnya, di sini bisa dilihat ada kerumunan orang yang sedang menunggu bis dan kereta. Mereka berkerumun untuk menuju tujuan masing-masing melalui bis dan kereta. Nah, ini ya kerumunan. Mungkin kalian sering menemui hal semacam ini. Nah, macam kelompok semu itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama tadi di awal sudah Bu Sari berilustrasi, yaitu kerumunan, massa, dan publik. Kerumunan itu adalah sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat secara tidak sengaja untuk sementara waktu. Sedangkan massa yaitu kelompok yang terbentuk secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu yang terkumpul di suatu tempat. Contoh, massa berkumpul di depan gedung DPR untuk memperjuangkan nasib buruh. Sedangkan publik yaitu kelompok yang terbentuk tidak pada tempat yang sama, terbentuknya karena ada perhatian yang disatukan oleh alat komunikasi, yaitu radio, TV, internet. Contoh, publik kecewa dengan perilaku Raffi Ahmad yang ternyata merupakan seorang pengguna narkoba. Massa dengan publik hampir sama, ya, sama-sama sekelompok orang, tetapi kalau massa itu terkumpul di suatu tempat. Tapi kalau publik itu menyebar, masyarakat luas, menyebar di berbagai tempat, tetapi mereka perhatiannya disatukan oleh alat komunikasi. Atau yang mungkin kalian sering mendengar adalah kalimat netizen. Nah, netizen itu siapa? Orang-orang yang menggunakan fasilitas internet untuk menerima informasi dari berbagai berita. Netizen kecewa dengan perilaku Raffi Ahmad. Nah, siapa yang disebut netizen? Ya, masyarakat luas yang tersebar di berbagai daerah, di berbagai tempat, ya. Nah, ini contoh nyatanya. Ada massa, kerumunan, publik. Massa bisa dilihat kalian ya, massa dan publik. Ya, massa ada di satu tempat, ini ada yang menggerakkan, massa yang sedang berdemo ya atau demonstran. Sedangkan publik ini baru sebagian kecil. Publik sedang menyaksikan pertandingan sepak bola. Publik yang lain mana ya? Tersebar di seluruh masyarakat, tidak di satu tempat. Ya. Sedangkan kerumunan ya ini ada di satu tempat, mereka sedang menggunakan fasilitas yang sama, berkerumun. Di sini saya contohkan sedang antri minyak gitu ya. Nah, sedangkan bentuk-bentuk kerumunan ada 7, yaitu formal audience, plain expressive group, inconvenient causal crowd, panic causal crowd, spectator causal crowd, acting lawless crowd atau acting mobs, dan immoral lawless crowd. Semuanya menggunakan bahasa Inggris. Nanti satu persatu akan kita bahas sehingga kalian mudah untuk memahami. Yang pertama, formal audience atau yang disebut dengan khalayak penonton atau pendengar resmi, yaitu kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, bersifat pasif. Contoh, orang yang sedang nonton bioskop ya. Pendengar resmi, formal audience, mereka datang mendengarkan ya, bersifat pasif. Kerumunan orang yang nonton bioskop, atau kalian saat hadir di pengajian, kalian datang untuk menyaksikan ya tausiah
dari salah seorang dai, atau kalian nonton konser, datang hanya melihat mendengar, itu formal audience. Plain expressive group, kerumunan yang tidak mementingkan pusat perhatian tapi mempunyai persamaan tujuan, fungsinya sebagai pelepas ketegangan. Contoh kerumunan orang yang sedang piknik di pantai. Nah, dari kata ekspresifnya ini ya, mereka sedang melepaskan ketegangan. Atau mungkin kalian sedang berekreasi, di situ ada kerumunan orang ya yang sedang refreshing begitu ya. Atau di pesta, sedang bergembira, berpesta, berdansa misalnya. Kemudian inconvenient causal crowd, kerumunan yang tidak menyenangkan, yaitu kerumunan yang terlalu sementara yang mempergunakan fasilitas yang sama. Contoh kerumunan orang yang antri di pom bensin. Ya, inconvenient itu artinya kerumunan yang tidak menyenangkan, itu contohnya kerumunan orang yang sedang antri. Kalau kalian sedang antri itu pasti membosankan ya. Nah, itu kurang menyenangkan. Antri sembako, antri di pom bensin, antri ambil makan di prasmanan misalnya. Kemudian 4, panic causal crowd, kerumunan panik, yaitu kerumunan orang dalam keadaan panik untuk menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Contoh kerumunan orang yang menyelamatkan diri dari bencana banjir. Jadi mereka kondisinya panik ya, ingin menyelamatkan diri. Kemudian yang kelima, spectator causal crowd, kerumunan penonton. Ini orang datang melihat sesuatu, menonton sesuatu yang di sini tidak direncanakan. Beda dengan formal audience, mereka datang untuk menonton, untuk mendengar, tetapi direncanakan ya, nonton bioskop, datang di pengajian, nonton konser itu direncanakan. Tetapi kalau spectator causal crowd itu kerumunannya yang tidak direncanakan. Contoh di jalan misalnya melihat kecelakaan. Nah, itu tiba-tiba ya mereka kemudian berkerumun untuk melihat kecelakaan. 6. Acting lawless crowd atau acting mobs, kerumunan emosional, yaitu kerumunan yang mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma sosial. Nah, ini contohnya ya tadi, ada contoh ya, massa yang sedang mengamuk atau demonstran yang anarkis, nah itu menggunakan kekuatan fisik. Sedangkan immoral lawless crowd itu kerumunan tak bermoral. Kerumunan orang yang tindakannya berlawanan dengan norma sosial tetapi tanpa tujuan. Bedanya dengan acting lawless itu mereka punya tujuan ya, bisa dibaca di situ. Kerumunan itu mempunyai tujuan tetapi menggunakan kekuatan fisik dan melawan norma. Tetapi kalau immoral lawless crowd, kerumunan tak bernormal, tindakannya melawan norma tetapi tanpa tujuan. Nah, contoh di sini adalah orang yang berkerumun sedang mabuk-mabukan, orang yang berkerumun sedang berjudi. Nah, paham ya? Agar lebih paham lagi, Bu Sari beri contoh yang ada di masyarakat. Yang pertama, antri tadi, inconvenient causal crowd, kerumunan yang tidak menyenangkan. Kemudian formal audience, ya di situ ada pendengar resmi atau penonton pasif, mereka datang di seminar, di situ gambarnya. Yang ketiga, panic causal crowd, orang yang sedang menyelamatkan diri dari tsunami ya. Kemudian yang 4, immoral lawless crowd, kerumunan orang yang sedang mabuk ya, tak bermoral, tidak punya tujuan. Spectator crowd, orang yang sedang menyaksikan topeng monyet di sini, tiba-tiba ya datang kemudian melihat itu. Yang ke-6, plain expressive crowd, orang yang sedang berkerumun untuk melepas ketegangan, di sini sedang berpesta, berdansa ya. Yang ke-7, spectator crowd, orang yang berkerumun untuk melihat kecelakaan ya. Dan yang terakhir, acting lawless crowd ya, kerumunan yang melanggar aturan tetapi punya tujuan. Di sini contohnya demonstran yang anarkis ya. Demikian anak-anak untuk pertemuan yang ketiga sudah Bu Sari sampaikan. Nanti ada uji kompetensi yang akan Bu Sari share di grup kelas. Sambil nanti menyimak lagi videonya, kalian jawab ya, mudah saja, tidak ada yang sulit untuk pelajaran sosiologi. Yang penting kalian serius dan semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.